Nanti bacaan itu ya. Kita harus lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ulifa. Lanjutkan yang kemarin ya. Wa qad ulifa, dan sungguh diketahui. Wa qad ulifa, dan sungguh diketahui. Apa yang diketahui? Anna hukmallah, sesungguhnya hukum Allah. Anna hukmallah, sesungguhnya hukum Allah. Ta'ala maha tinggi. Siapa? Allah. Fi mujtahidil furu'i, yaitu di dalam mujtahidnya beberapa furu'. Furu' itu berarti permasalahan yang ada di furu'. Kalau asal, ya dari itu ada di sini namanya asal. Kalau asal itu ya orang itu tidak akan hilang. Contoh seperti ini. Sholat 5 waktu itu sudah ditetapkan oleh Rasul. Berapa rakaat? Bagi kira berapa waktu? 5 waktu. Subuhnya berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Itu namanya asar. Itu sudah partai asar. Terus furu'nya, furu' apa? Tata acaranya. Furu'nya itu nantinya di mana? Tidak sama, karena hasil ijtihadnya seseorang itu tidak sama. Contohnya, tata cara sholat ketika sholat subuh lah seumpamanya. Sholat subuh kan ada kunut. Kalau menurut Syafi'iyah, kunut itu di mana tempatnya? Setelah iqtidal.
Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Setelah itu baru go itu Syafi'iyah. Kalau Malikiyah beda, itu biasa. Kalau Malikiyah berarti setelah apa? Setelah surat ada Fatihah atau surat baru tidak itu tidak, itu namanya huruf. Kalau huruf itu asik ijtihad. Ulama itu yang berbeda pendapat itu di dalam huruf, karena huruf itu asik ijtihad. Kalau dalam asal tidak. Contoh seperti ini lagi. Wudu ya. Wudu itu kalau kembali pada Al-Qur'annya apa? Wa idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Itu ulama sepakat itu kalau ayat itu menerangkan terkait dengan wajib berwudu ketika mau sholat. Ketika ini namanya nas ya, asal. Kemudian hurufnya berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i yang dipakai sebenarnya oleh kalian, membasuh apa? Membasuh semua kepala itu sunnah. Baju itu hanya sebagian saja. Tapi menyentuh perempuan batal. Menurut Malikiyah beda. Membasuh semua kepala itu wajib, tapi menyentuh perempuan tidak. Itu namanya furu. Pada furu asik itu ya tidak sama. Kalau asal itu sesuatu ada yang dapat menyampaikan apa furu'u pada ilaihi pada furu' ijtihadu apa ijtihadnya wujudan sawa'un baik. Kulna berkata sebab kita al-musibu adapun yang benar wahidun atau satu au muta'addidun atau banyak. Wa qad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah, Salah semoga memberi rahmat Allah, siapa Allah, wassalamah dan semoga memberi keselamatan. Salah semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi kepada Rasulullah, wassalamah dan semoga memberi keselamatan siapa Allah. Sabdanya Rasulullah, la yusolliyanna, jangan sholat sungguh. La yusolliyanna, jangan sholat sungguh. Ahadun, siapa salah satu kalian, sahabat itu al-asra pada sholat asar, illa kecuali di Bani Quraidah, di tempat Bani Quraidah. Fa'adrokah maka nutupi pada sahabat al-asru apa salat asar fitoriki di perjalanan. Faqala kemudian berkata ba'duhum, siapa sebagian sahabat, umirna diperintah siapa kita kembalinya pada sahabat bil ajalati dengan cepat. Kenapa maksudnya cepat melaksanakan sholat? Karena waktunya takut tak mengikuti. Wasallu dan sholat siapa sebagian sahabat fitoriki di perjalanan.
Qala berkata akharuna, siapa yang lain, umirna diperintah seperti kita atas surat baca disolati supaya sholat munakah di sana mana? Di mana? Bani Fa'akharu kemudian mengakhirkan siapa sebagian sahabat, walam yaib dan tidak mencaci, tidak menegur, dan tidak itu, tidak dimarahi. Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala wahidin atas satu pun, ala wahidin atas satu pun minhum dari mereka, fadallah maka menunjukkan zalika apa kejadian itu, zalika apa kejadian itu ala sihhatil amal atas sahnya beramal, bima dengan sesuatu fuhimah yang dipahami apa minasyari' dari yang membawa syariat. Yang membawa syariat siapa? Itu Nabi Muhammad didapat dari mana? Dari Jibril. Dari mana? Idza lam yakun apabila tidak ada apa an hawa dari hawa nafsu. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya hasil ijtihad itu adalah benar dan bisa diikuti meskipun berbeda pendapat antara seorang ulama dan ulama yang lain. Dasarnya baik. Ini dulu ya, sahabat ketika ada di perjalanan, Rasulullah menyampaikan, nih kalian nanti ya semuanya sholat di Bani Quraidah. Kemudian berangkat ke Bani Quraidah. Dan di perjalanan sahabat itu pikir, ini kalau sampai Bani Quraidah ini habis waktunya asar ini habis. Kata saya, kita sholat sini saja wes, kita nggak jalan. Kata saya, woi nggak boleh, perintah Rasul itu harus di Bani Quraidah. Akhirnya gimana? Sahabat yang jalannya lambat itu mikir, kalau sholat di Bani Quraidah nggak putus. Hanya mikir, berijtihad aja. Berijtihad, hasil pemahamannya itu apa? Ini lebih baik jika ini sholat di jalan aja, sehingga sholat di perjalanan. Sahabat yang lain yang jalannya cepat, gimana? Sholat di Bani. Dia itu disampaikan kepada Rasulullah. Gimana Rasul, siapa yang benar? Rasulullah tidak mencaci dan tidak menegur pada salah satu dari mereka. Berarti ijtihad mereka dianggap benar. Ini menunjukkan hasil ijtihad para ulama. Seperti Asy-Syafi'i, Syafi'i, Imam Hambali, itu hasil ijtihadnya benar dan bisa diikuti meskipun tidak sama dengan terkait dengan bid'ah ini. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan ketika tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah kok dikerjakan sekarang, tapi kok ini bagus ini isinya, maka tidak bid'ah. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bid'ah. Maka di mana dia kita ketahui ijtihadnya. Contohnya di kitab-kitab banyak ijtihad. Contoh lagi ya, Asy-Syafi'i aja. Talaffuz bin niyat. Kita sholat itu.
Niat itu aslinya kan dalam hati. Kalau sampai sholat ingat dong. Allahu Akbar. Besar. Kenapa niat itu di hati? Kau usah usolli fardhu dhuhri, kau usah itu. Kemudian sekarang kalau orang sholat mengucapkan niat, wudhu mengucapkan niat, usolli fardhu dhuhri atau saat itu ada yang mengambil Allah, maka gimana? Ya itu bagus. Kenapa kok disunahkan telafut niat itu? Karena memantapkan hati. Kalau Rasulullah di dulu juga ada ya telafut. Ketika sholat sudah itu seperti kita pikir semuanya ya. Telafut niat itu bagaimana? Itu hasil ijtihadnya ulama dan kita bisa itu. Bid'ah gimana Pak? Bid'ah tapi bid'ah yang baik. Kalau bisa bid'ah Pak iya, karena masa Rasulullah juga ada, masa ulama mutakhirin Abu Syafi'i yang ada. Tapi ini baik untuk memantapkan hati yang kaya dilestarikan. Puasa dan biasanya puasa biasanya ketika sesuatu tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadi an adai faradhi syahri Ramadanul hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Baca bareng-bareng biasanya. Aslinya gak usah seperti itu. Gimana baca melafalkan niat puasa seperti itu baik. Dan itu tadi kan bagus. Kita yang hasan. Apa lagi ya? Salat tahajud berjamaah. Salat duha berjamaah. Itu gak ada perintah di Rasul. Terus dari sahabat gak ada. Yang ada itu dari Ashabus Syafi'i. Santrinya Imam Syafi'i. Di antara keterangannya ada di kitab di hadis saya juga ada di antaranya. Terus salat duha berjamaah. Terus salat apa di sini? Salat malam. Salat Adas ya berjamaah. Terus ini nggak boleh. Tapi karena tujuannya taklim, mendidik murid biar terbiasa untuk melaksanakan, maka hasil ijtihadnya Ashabus Syafi'i itu boleh meskipun di sini kalau nggak begitu kan nggak ada salat malam, mau dikoordinir saja, jajak salat berjamaah ikut apa lagi? Tidak dilatih kan tak ada salat malam kan. Satu hari seperti saya kalau Pak dia berjamaah. Bagaimana Pak sholat duha berjamaah? Sampian yang imam? Iya, saya imam. Iya nanti di masa Rasulullah gak ada itu sholat duha berjamaah. Sahabat gak ada. Tabi'in gak ada, yang ada itu ulama mutakhir. Siapa? Ashabus Syafi'i. Santrinya salah satu santrinya Imam Syafi'i yang membolehkan. Tujuannya dengan catatan bahasa satu taklim. Biar mengajari anak dan terbiasa melaksanakan sholat. Ya, bid'ah Pak ya bid'ah. Tapi bid'ahnya yang mudah, bid'ah yang baik. Mengapa kebaikan tujuannya untuk mendidik anak dan kalau kita ya ada sholat. Terbukti di sini sholat duha. Mana? Mungkin hanya 1, 2 yang sholat duha. Kayaknya nggak ada ya. Ayo jujur. Ada nggak sholat duha? Di sini lah, foto. Ada nggak? Jujur. Bilang apa? Ada di sini. Ada yang sholat duha. Ada ya. Selesai apel sholat duha. Di berat dulu, subuh. Kalau di SMP, di ngaji Quran jam 7 lewat 10 menit, sisanya dibuat sholat berjamaah sampai jam 7 lewat
Ya, terkadang saya juga mengatakan, gimana Pak bid'ah ini? Tapi bid'ah yang baik, yang diterapkan. Kenapa? Karena itu bid'ahnya yang terbiasa. Berarti hadis ini menunjukkan hasil ijtihadnya seseorang atau para imam itu gimana adalah bisa diikuti. Terus hasil ijtihad yang diikuti yang mutabar itu ada 4. Hasil ijtihadnya siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, siapa? Hambali, Imam Hanafi. Mengapa kok 4 orang ini yang muktabarah? Karena 4 orang ini data-datanya lengkap dan hasil ijtihadnya dibukukan dan berbentuk kitab. Ini yang dipakai di Indonesia. Kalau yang di Mesir, seperti teman saya di Mesir itu, madhab yang dipakai 12 madhab. 12 madhab yang dipakai. Jadi kalau di sini 4 ini. Yang tidak dipakai, yang dijauhi madhabnya siapa? Imam Al-Zahiri. Kalau yang Imam Al-Zahiri tidak diikuti. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Tidak berbentuk kita. Yang mudawwan, yang berbukukan madhab itu ya kalau fikih yang madhab. Lalu berkata itu ada. Ya seperti mau kawin sebenarnya, ya kan usah saksi, usah banyak, cukup saya kawin dengan ya, kamu istri saya sudah kerja. Kalau itu katakan ya, kalau kawin tanpa saksi dan wali, saya berkawin berkah. Kenapa kok diikuti dalam ini? Karena dampaknya ke masyarakat itu nantinya sangat besar. Pokoknya kalian mondok di sini. Sekarang kawin dengan Aisyah, hamil, setelah hamil tinggal, kawin lagi, tak usah lagi, dan ditinggal lagi. Berapa orang yang dibuat cerita dan berapa anak nantinya ya tak ada orang baik. Betul. Kira-kira itu tidak. Karena itu kita ini amalnya sehari-harinya kita karena masih tingkatan awal masih mengikuti hasil ijtihadnya para ulama. Ya dari saya ikuti kitab Fathul Qorib, Fathul Wahhab, Kitab Talibi, Minhajul Qawl itu semua karena bukan ahli. Ini jadinya Pak Al-Fatihah. Tiga orang yang